Saudara percaya punya Tuhan yang luar biasa, amin. Tuhan yang selalu menyertai kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berubah. Dan saat ini kita mau kembali datang, kita mau kembali disegarkan, baik jasmani dan baik roh dan jasmani kita, amin. Mari saudara, kita mau berdoa untuk kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Engkau baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, cinta-Mu tidak pernah berubah. Engkau yang sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau yang sudah menebus kami. Dan saat ini kami datang dengan kerinduan kami Tuhan, untuk menyembah-Mu, untuk kembali disegarkan, untuk kami belajar Tuhan bagaimana cara hidup yang sehat. Hingga kami boleh menjaga bait-Mu Tuhan, hingga kami boleh hidup dengan sehat sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau sendiri yang beracara dan bekerja, mengajar kami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan Tuhan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan
agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan.
Amin. Bersorak-sorai, sambut Rajamu yang mulia. Mari kita sambut Sang Raja. Yuk, tepuk tangan yuk. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Dia lebih lagi. Puji Hosana, puji Hosana, mulia nama. Puji Dia, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Saudara percaya punya Tuhan yang suka untuk menyembuhkan umatnya, amin? Amin. Saudara percaya punya Tuhan yang suka membuat mujizat, amin? Amin. Yuk saudara, sebelum kita terus meninggikan nama Tuhan, saya rindu untuk saudara berikan tos pada kanan kirinya. Yuk, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberkati. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka membuat mujizat.
Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. 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 Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Yuk goyang yuk. Kita mau tinggikan dia lebih lagi. Kita mau berikan dia yang spesial pada malam hari ini. Amin. Karena kita percaya kita tuh punya Tuhan yang suka membuat mujizat. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau pikirkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan mau pikirkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau pikirkan, apa yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan sekali lagi, suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Suka-sukamu apa yang Engkau suka dalam hidup kami, itu yang terbaik untuk kami Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya saat Engkau bersama dengan kami Tuhan, kami mampu melewati badai yang besar. Di setiap musim hidup kami, Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu.
Kami tahu hidup ini tidak sempurna, tapi kami juga tahu Tuhan Yesus kami sangat sempurna. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Biarlah apa yang kami diskusikan hari ini membuat hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan, hanya di dalam nama Yesus katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Selamat malam saudara, selamat hari Natal. Ya. Coba kasih salam sebelahmu, Tuhan Yesus sudah kasih kamu kado baik. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya. Hari ini kita pakai judul Victory Gift, ya. Jadi kado kemenangan. Yang percaya katakan amin. Sejak ada Yesus, kita itu enggak cuma menang, lebih dari pemenang. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Ayatnya dasarnya jadi 1 Korintus, coba dibuka. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tapi syukur kepada Tuhan, kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Katakan kemenangan. Oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita ini adalah apa yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib. Kalau saudara tanya orang, kenapa dasarmu kamu kok sukacita hari ini? Apa hutangmu sudah lunas? Belum. Tetapi ada yang pernah mati buat saya. Dan itu adalah hadiah kemenangan saya. Nah, untuk menyiapkan khotbah Natal ini saya berdoa ya. Sejak Sofi kasih bahwa ini adalah acara Natal, Tuhan kasih aku khotbah Natal yang membuat kita bisa melewati 2026 dengan baik. Akhirnya Tuhan kasih ini, itu hadiah kemenangan. Saya minta selesai ya. Anda siap diberkati Tuhan? Kita akan belajar yang spesial hari ini ya. Jadi judulnya hidup yang di-reset, diatur ulang. Karena ada hadiah kemenangan buat kita. Yang percaya katakan amin. Next, yang pertama kita belajar agak unik. Berkat dan kekacauannya. Berkat dan kekacauannya. Yuk kita baca 3, 4. Berkat dan kekacauannya. Next. Terkadang Tuhan mengizinkan ada kekacauan di antara berkat yang kita terima. Sehingga kita enggan percaya dan menerima berkatnya karena takut kekacauannya. Ya. Next, Anda lihat ini. Simbol Natal yang sempurna. Yesus datang di tempat yang kacau. Jadi kalau hari-hari ini hidupmu agak enggak serius, enggak sempurna, tandanya kamu sedang mengalami Natal. Yang percaya katakan amin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi saudara, simbol Natal yang paling sempurna adalah Dia datang di tempat yang kacau balau. Saudara, ada di kitab Matius yang kita enggak suka baca. Pasal 1-nya aneh apa? Ini melahirkan ini. Ini melahirkan ini. Ini melahirkan ini. Jadi di skip itu. Tapi Tuhan bilang baca itu baik-baik. Itu semua kacau balau. Itu pelacur. Itu orang salah. Semua kacau. Tapi Tuhan bilang, Dia mampu merubah kekacauan jadi kebaikan. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Jadi kalau kamu mau berita Natal yang baik, baca pasal 1. Kamu akan lihat pembohong, pembunuh. Dan Tuhan gak suka dosanya. Tuhan bukan gak suka orangnya.
Saya tahu hidup ini kadang-kadang tidak sempurna. Pernah melakukan suatu kebodohan dan kebodohan. Tapi begitu besar kasihnya itu, kadang-kadang kebodohan. Sebelum ada Yohanes yang seperti ini, pasti ada Yohanes yang bodoh-bodoh itu. Sebelum ada Daud yang bijaksana, ada Daud yang bodoh-bodoh itu. Tapi Tuhan suka mengampuni, yang setuju katakan amin. Tuhan spesialis, rubah yang kacau-kacau menjadi yang istimewa. Waktu saya lumpuh, waktu saya bisu, istriku kanker, dokter bilang pasti mati. Eka, coba kamu berdiri, Kak. Menghadap sana. Sampai sekarang enggak mati-mati. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Hidup dan matimu di tangan Tuhan. Analisa dokter sempurna, enggak ada yang salah. Ketika dia lihat salah, dia bilang salah. Tidak ada obatnya, bilang tidak ada obatnya. Tapi kami enggak butuh obat. Tuhan bilang, you butuh obat? Aku penciptamu. Kalau jantungmu rusak, bisa ada jantung baru. Yang percaya katakan amin. Kalau hidupmu bisa baru, organmu bisa baru. Saya bertemu jemaat yang jantungnya, kelepnya lepas di lantai. Dioperasi, dibuka, jatuh sana. Dia ngomong sama keluarga, siapkan acara kematiannya. Apakah dokternya salah? Enggak, memang enggak ada harapan kalau kelep hilang. Kalau daging hilang bisa ditambal, kalau jantung enggak bisa. 1 menit jantungmu berdetak 70 sampai 90 kali. Lubdub, 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 normalnya gitu. Enggak pakai baterai. Sebentar, saya berhenti khotbah, baterainya habis. Enggak pernah. Tapi kadang-kala bunyinya bisa ludup, 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 ludup. Kadang-kala ada deg, dek, deg, deg, dek, deg, deg. Itu kalau utangnya banyak. Tapi semua dalam kendali Tuhan. Yang setuju katakan amin. Koletmu ini bisa keluar air. Anda bisa berkeringat. Tapi air tidak diizinkan masuk. Pernah enggak kehujanan terus ini? Kemasukan air. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Saya lagi tulis buku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita enggak dengar dengan telinga. Telinga dipotong tetap dengar. Kita dengar dengan tulang. Ada tulang terkecil manusia namanya sanggurdi. 360 lebih tulang dalam tubuh manusia. Yang paling penting nomor 1 sanggurdi. Dia kerjanya gini. Yohanes masuk sini, telegraf diumpamakan itu suamimu yang istrimu yang manggil. Langsung lagi saya ngomong, oh iya ma, istriku masuk telinga. Berarti prosesnya harusnya begini Don. Yohanes, iya, harusnya gitu. Tapi kalau Yohanes, halo, kecepatan Tuhan yang luar biasa. Rambutmu pun tidak diizinkan Tuhan, tumbuh dan rontok. Di sana kita belajar banyak, ya nanti ya kalau sudah jadi saya khotbahkan itu. Jadi hidup kita ini keajaiban. Kalau engkau lagi melihat sesuatu yang enggak baik, lihat tubuhmu. Engkau akan melihat keajaiban Tuhan. Next, yang kedua kita belajar, coba next. Oke. Yang kedua kita belajar, jangan lihat bungkusnya. Nah, jangan lihat bungkusnya. Yuk kita baca, 3, 4. Ayo lebih semangat, 3, 4. Next. Nah, ini bingungin ya, milih mana, bingung aku. Instingku milih yang kotak, ya kan? Insting. Karena bungkusnya bagus. Coba Anda lihat, yang kotak isinya apa? Next.
Wih, gak keluar animasinya ya. Coba next. Gak keluar? Oh, gak jalan ya. Oke, ini ada misi, sini kamu. Kamu tak suruh milih sini ya. Ada videonya enggak? Enggak ada yang video sini ya. Gak usah deh, gak usah. Ini aja deh. Ini ya. Nah, gini ya. Pilih ini ya. Onde-onde. Tapi kalau pilih yang ini, dolar. Jadi saudara, tak tanyai sekarang, ayo pilih mana? Yang koran saudara. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Kadang-kadang jangan lihat bungkusnya. Lumpuh ini bikin saya drop. Tapi sekarang kalau ketemu orang stroke, orang lumpuh, saya hanya pijitin, saya bilang, jalan ya, tangan, kaki, terima kasih sudah ikut orang ini lama. Tapi Tuhan harus lebih lama lagi, berjalan kamu. Dia jalan saudara. Saya tanya, apa ini? Fenomena apa ini? Tuhan bilang, kamu dulu ngalami itu, buruk. Tapi kamu sekarang dibuka bungkusnya, memberkati orang. Yang mengerti katakan amin. Jadi katakan sebelahmu, jangan lihat bungkusnya. Yang kedua, beritanya kontras, bingungkan. Ngomongnya gini, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar. Ini beritanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dengan lampin terbaring di palungan. Beritanya kontras. Satunya raja, kok di palungan. Kadang-kadang ada berita-berita yang membingungkan. Katanya aku jadi bangsa yang besar, kata Abraham. Tapi kok enggak punya anak. Gitu. Katanya pembebas Israel, kok pembunuh gitu ya. Next. Pesan Natal sangat jelas, bayi itu akan dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Terkadang Tuhan membungkus hadiah berhargamu dengan sesuatu yang terlihat biasa. Next, mengapa Tuhan suka membungkus sesuatu yang berharga dengan sesuatu yang biasa? Supaya kamu butuh iman untuk percaya meskipun belum melihat. Yang mengerti katakan amin. Kalau sudah jelas, kok enggak pakai iman. Kadang-kadang iman dibutuhkan, walaupun bungkusnya jelek, kamu harus percaya. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Pak, ada ayat yang mendukung. Ada, next. 2 Korintus. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada lagi yang ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa melihat, kita hampir nggak ngerti apa yang terjadi. Kita hanya tahu Tuhan kita baik. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, ini mulai masuk lebih dalam, membingungkan dan ketaatan. Membingungkan dan ketaatan. Seringkali Tuhan itu ingin Anda taat. Kenapa? Karena miracle, mujizat,
mengikuti ketaatan. Saya kasih contoh ya. Janjiannya sama Daud itu cuma ngirim makanan. Jadi ya kalau sekarang ojek online ya. Jadi cuma gini, Daud kirim makanan buat kokomu. Oke. Waktu dia ngirim, tiba-tiba ada Goliat. Kalau dia waktu itu diurapi raja, oh raja kok ngirim makanan. Dia tidak akan ke medan pertempuran. Kalau gak ke medan pertempuran, dia tidak ketemu Goliat. Kalau tidak ketemu Goliat, gak jadi raja. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kadangkala ketaatan mendului mujizat. Katakan sampaimu, ketaatan mendului mujizat. Lagi 3, 4. Next. Terkadang Tuhan mengizinkan adanya penolakan untuk mendahului berkat dan mujizat di dalam hidupmu. Mereka akan berkata, tidak ada bagimu sesuatu. Sebelum saya bisa jalan, istriku tanya gini, Dok, suami saya ini public figure, dia bisa di TV. Kapan Dok, kasih kami kepastian. Mau setahun, 3 tahun, 10 tahun, kami akan tunggu Dok. Sorry ya, kami menetapkan seumur hidupnya Pak Yohanes di kursi roda. Kalau hari ini saya bisa berjalan, bisa berkhotbah dengan baik, diurapi Tuhan. Karena penolakan menduli mujizat. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Jadi kalau hidupmu akhir-akhir ini tertolak, seakan-akan dunia tidak menerimamu, itu Anda sedang mengalami Natal yang serius. Natal yang bagimu hebat. Next. Ini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkuskan dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Yang bawah, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sebenarnya Maria ini kan aslinya enggak dari Bethlehem. Kenapa dia lahir di Bethlehem? Oh, soalnya enggak ada tempat. Oh, soalnya rajanya bilang harus daftar namanya. Jadi Yusuf ke Bethlehem. Ini karena keadaan, ya wis aku lahir di Bethlehem wis. Karena enggak ada penginapan nih. Ya wis aku lahir di sini Bethlehem nih. Atau Mika 5 mengatakan seorang anak darah akan lahir di kota Daud. Apa ini masalah atau nubuat yang harus terjadi? Kamu harus ke Mesir karena mau dibunuh sama Herodes. Dia pergi ke Mesir. Tapi nabi-nabi bilang, dari Mesir kupanggil anakku. Ini nubuat atau masalah? Dalam Tuhan, masalah yang diizinkan terjadi hanyalah cara mengemas nubuat Tuhan harus terjadi. Seringkali dalam hidupmu mengalami masalah. Waktu saya lumpuh, baru saya mengetahui mujizat kesembuhan, lumpuh berjalan, itu benar-benar terjadi. Lebih dari pemenang, tapi enggak mau perang. Yang tersinggung katakan amin. Suka menang, enggak mau perang. Next. Terkadang kita bingung cara Tuhan bekerja. Akan janjinya dan apapun karena yang terlihat berbeda dengan ekspektasi kita. Memang Tuhan beda. Saya itu waktu lumpuh di kursi roda, lalu ada seorang dokter kita yang di Belanda manggil ini. Sini itu, ya itu, itu ya sini. Loh kenapa ini? Oh ini lumpuh Dok, syarafnya putus semua. Terus gak bisa Dok, udah telat 6 bulan, cacat seumur hidupnya. Jadi lumpuh itu kalau sudah ngelewatin 6 bulan gak bisa, tetap dianggap cacat seumur hidupnya. Oh tenang,
ada ini, Ratna. Nah, tak pegang. Pokoknya kalau dokter lain 3 bulan telat, bagi saya setengah tahun masih bisa. Harapanku naik saudara. Ditujuin ini loh, ini dokternya istana. Jadi beberapa pangkat-pangkat dia dandani ya. Orang cacat-cacat perang dandani bisa. Jadi harapanku naik. Dipegang dia kan 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun pas. Dia langsung ngomong ini, sorry ya, Ratna nggak bisa. Kalau Ratna nggak bisa, sorry ya, malaikat pun nggak bisa nolong kamu. Hatiku hancur saudara. Tapi Tuhan ngomong ini, memang benar dia nggak bohong. Malaikat nggak bisa nolong, aku bisa nolong kamu. Mau tepuk tangan buat Yesus. Kalau sampai dewa-dewa, malaikat-malaikat, suhu-suhu, nggak bisa nolong kamu. Penciptamu suka nolong kamu. Kamu harus pegang ini, karena pertolonganku dari pencipta langit dan bumi. Kalau kau nggak bisa melihat penciptamu, mamiku ngomong, buka jendelamu. Kalau matahari masih dari timur, Tuhan Yesus itu belum berubah. Kalau kamu tidak pernah ketemu pencipta Toyota, lihat Avanza. Waktu lihat Avanza, wow, penciptanya pasti keren. Kurang puas, lihat Alphard. Wow, penciptanya pasti keren. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolongan itu? Daud pinter. Kalau aku tidak bisa lihat penciptaku, aku mau lihat ciptaannya. Dari situlah aku tahu penciptaku masih ada. Jadi kalau saudara melihat masalah di anakmu, lihat bagaimana anakmu hidup tanpa baterai. Lihat bagaimana anakmu berkembang dengan baik. Next. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Jadi pesan Natal jelas ya. Kalau hidupmu ada yang nggak masuk akal sekarang, selama kamu dalam relnya Tuhan, kamu akan mengalami mujizat. Yang mengerti katakan amin. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Next. Terkadang kita bingung melakukan yang Tuhan perintahkan. Tetapi kamu harus ingat, Tuhan tidak memanggilmu sejauh ini untuk ditinggalkan. Yang setuju katakan amin. Ini yang saudara harus dengar baik-baik. Saya ini kan sudah setelah sembuh jalan, itu bukan masalahnya selesai. Kenapa? Karena nganggur. TV-TV nolak saya, perusahaan 7 mecat saya. Terus aku tanya, terus aku ya apa Tuhan? Terus Tuhan bilang, aku memanggil sejauh ini untuk tidak dipermalukan. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu kalau memulai yang baik dalam hidupmu, ada ayatnya enggak Pak? Ini kita baca ayatnya dulu, next. Ini dulu ya. Dia bingung, ya apa cara ngomongin Yusuf ini? Ngomongin Yusuf ini apa caranya? Yang, Mbok marah ya, aku hamil, bingung, salah ngomong. Kalau Anda hamil di luar nikah, ngomong sama pacarmu, bukan suamimu, ngomongnya gimana? Ada yang bisa ngasih ide? Ada? Pakai bahasa apa? Supaya dia mengerti? Enggak ada. Tapi Tuhan campur tangan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksudnya mau misah, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungan adalah Roh Kudus. Jadi Tuhan tidak akan diam. Yang mengerti katakan amin. Ke Fred, apa contoh ya? Siap. Kamu ke luar negeri setahun. Kamu pulang, istrimu hamil. Guyinya sudah enggak enak. Hamba Tuhan loh ini.
Mau diperagakan depan? Aku mau tahu cara ngomongnya hamba Tuhan gimana? Pakai bahasa roh? Karena kalau bacanya nggak bayangkan gampang ini. Tapi waktu Tuhan bawa saya ke sini, saya kaget. Aku bilang, aku nyerah Tuhan. Maria nggak pernah nyerah. Terjadilah sesuai yang kau kehendaki. Karena dia tahu kalau Tuhan memulai yang baik dalam hidupmu, dia mampu menyelesaikannya. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Jadi saudara dengarkan baik-baik, tidak gampang. Keren ya. Kenapa Maria bisa membuat kejadian air jadi anggur? Kalau kamu tanya saya gizi, biasa. Karena kamu sudah tahu saya. Yesus tidak pernah melakukan mujizat. Yang ada adalah, maaf, tanda petik, mencret. Dari kecil diare, mamanya taunya Yesus rewel, demam. Karena dia 100% manusia. Dia ngalami demam kecil, masa pertumbuhan tulang, gigi keluar sakit. Jadi Maria cuma lihatnya Yesus manusia biasa. Bagaimana dia minta mujizat? Ayo contoh, gini aja. Ada yang mau tanya gizi, bagaimana kepada Freddy? Kamu bisa dijawab, bisa stroke kamu. Karena dia bukan ahli gizi. Kalau aku tanya bangunan sama dia, biasa karena aku sudah tahu. Tapi yang aneh itu ada ibu-ibu di pinggir jalan, kok bisa gambarin asal rumah enggak? Belum melakukan mujizat, Maria bisa ngomong, mereka kehabisan anggur. Nanti ini agak dalam, Anda bisa baca di Matius. Waktu dia semua bingung, dikatakan Maria menyimpannya dalam hati. Itu kuncinya. Jadi kalau bingung, simpan aja dalam hati. Dengan pendapat, Tuhan enggak pernah salah. Yang mengerti katakan amin. Kita masuk lagi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan namanya Yusuf. Saudara, gampang untuk ngomong. Yusuf, percaya Maria sama Roh Kudus. Karena Anda tahu cerita akhirnya. Yusuf nggak tahu ceritanya. Fred, kamu lagi ya, tak buat contoh. Kamu keluar Kemana Pak Ibu? Keluar Nanti saya belom harus tak omong kiri atau kanan. Abraham kayak gitu loh. Gak dibilangi ke Malang, enggak. Keluar Saya itu pintu tol, mana Tuhan? Kiri. Mana? Terus dulu. Ngerem, gak tahu pokoknya terus dulu. Seperti itu. Yosef tidak pernah mengerti, itu Tuhan sungguhan enggak. Saat itu tidak ada profetik. Halo, saat itu enggak ada. Hanya mimpi. Kamu percaya mimpimu? Sekarang gampang kamu. Dulu mimpi, aneh. Itu ya namanya Yusuf. Kok, apa? Aku ngimpi kamu nyembah aku. Gendeng ya kamu ya. Mimpi kamu percaya. Ini penting ini. Jadi Yusuf itu hebat. Dia hanya dengan mimpi. Malaikat Tuhan. Bagaimana kalau itu setan jadi malaikat? Tapi dia taat, katakan taat. Dan taatnya dia membuat kita sekarang ditebus oleh Yesus kita. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Ketaatanmu mungkin kelihatan bodoh. Tetapi kalau ketaatanmu menjalankan firman Tuhan, tampak bodoh bagi dunia. Next, Tuhan itu alfa dan omega. Jika Tuhan memulai sesuatu dalam hidupmu, tidak akan pernah dia menelantarkan kamu. Yang percaya katakan amin. Di tengah jalan Tuhan pasti menyelesaikan dengan sempurna. Next,
Ini firman-Nya. Filipi 1 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 3, 4. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Sebelum. Ya. Paulus itu kadang-kadang ya bingung, Tuhan ini enggak jelas. Masa aku dibantingi, dipukuli, masuk angin, masuk digigit ular lagi. Tapi dia ngomong, banyak aku masih bingung. Tapi satu hal ini aku yakin. Pokoknya lainnya boleh ragu. Tapi yang ini aku yakin. Apa itu? Kalau dia sudah memulai yang baik, dia akan menyelesaikannya bagiku. Yang percaya katakan amin. Anda sekarang boleh bingung. Ya apa ini katanya itu berkat tapi pekerjaan kacau. Ya apa ini katanya aku diberkati tapi pernikahan itu geger terus. Kamu boleh bingung itu. Tapi di antara kebingungan itu kamu harus ngomong. Tapi aku yakin yang ini. Kalau dia sudah menikahkan dengan aku, dia akan backup keluargaku. Kalau dia sudah melahirkan anak bagiku, dia akan memakai anakku jadi kepala nggak jadi ekor. Engkau boleh bingung. Tapi yang satu ini jangan. Yaitu kalau Tuhan sudah membawa aku sejauh ini, pasti tidak untuk dipermalukan. Itu kunci ya. Yang terakhir, 4. Logika bisa mengaburkan. Ayo kita baca. 3, 4. Logika bisa mengaburkan. Lagi, 3, 4. Next. Terkadang logika yang merupakan anugerah dari Tuhan bisa menjadi sarana untuk menolak Tuhanmu. Kita akan melipat-lipat Tuhan sekecil mungkin agar masuk logika kita. Next. Ini kasus, saudara. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Ini menarik. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Katanya ikut bintang. Kok tanya sama Herodes, bintangnya berhenti di Herodes enggak? Enggak. Next. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem, maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka, di mana Mesias dilahirkan? Mereka berkata, di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Jadi bintangnya itu ke Bethlehem, mereka ke Yerusalem. Ini aneh. Kalau dari awal kesasar, salah arah, enggak apa-apa. Sudah ngikuti penuh. Dari kecil sekolah minggu ikut. Dewasa ikut. Umur 50 ninggal Tuhan. Saya akan bahas ini, saudara. Kamu dari Januari percaya Tuhan. November kena goncangan. Logika pakai, mulai salah arah. Karena itu firman Tuhan bilang apa? Setia sampai akhir. Nah kita akan belajar ini bahaya. Next. Terkadang kamu harus tahu bahwa logikamu mendominasi, hatimu berakibat mengaburkan petunjuk. Sehingga kamu bisa tersesat salah jalan. Jadi kan ada bintangnya itu, dia ikut tuh. Kenapa hitam di atas putih salah tempat? Kok bisa? Karena logikanya. Maksudnya Pak Yo gimana? Anda lihat gambar ini. Next. Nah, ini awalnya ada bintang dia ikut. Lalu gini. Rasanya salah bintang itu. Sing bener sih ini. Ya apa sih bintang itu? Sejauh ini kau ikut. Hanya karena mulai setan ngasih logika, mengaburkan. Bintangnya hilang enggak? Enggak. Tuhan pernah hilang enggak dari hidupmu? Enggak pernah. Maksudnya logika gimana? Anda lihat ya. Yang pertama ada bintang, yang kedua dia meneruskan tanpa bintang. Ini ada.
Next. Anda lihat ya, dari Persia ke Israel, itu ditonton bintang. Sampai kota Yudea, tinggal milih Yerusalem atau Bethlehem. Ada yang bergurau, mungkin bintangnya, baterainya mulai habis menurun. Lihat, kacau enggak ini? Sejauh ini kamu ikut Tuhan, nurut, doa, hanya karena pasangan kau pergi. Yang tersinggung katakan amin. Hanya karena omset turun, kau mulai meninggalkan ibadah. Padahal sejauh ini kau sekolah minggu, hidupmu dipimpin Tuhan. Next. Mau tahu jaraknya? Bethlehem ke pendek. Pendek. Kalau pakai mobil, dia 25 menit. Jadi ini Bethlehem, dia salah arah ke sana. Berarti yang beribu-ribu kilo sudah benar. Setan nggak bisa ngacaukan dari awal. Setan tidak bisa mengacaukan berkat Tuhan. Tapi dia akan mengacaukan kamu di akhir-akhir kamu dapat. Waspada, katakan sebelahmu, hati-hati. Petrus waktu jalan di atas air, nggak bisa dibatalkan. Tapi begitu mau dekat Yesus, tenggelam. Januari sampai November dia nggak bisa menggoda. Awal Desember ini dia menggoda kamu. Supaya kamu tidak bisa melewati 2026. 2025 untuk masuk 2026. Tapi ada Yesus. Kita akan lihat bagaimana mereka akhirnya menemukan lagi. Next. Ini loh logikanya. Ngertiku. Anak raja lahir di kerajaan. Aku bertemu medis, sahabat, pinter, ahli syaraf, sahabat, pendeta. Lalu dia merawat aku. Sampai aku jual mobil, jual rumah, gak sembuh. Aku pikir ahlinya ini, sahabatku lagi. Seminggu berobat 26 juta obatnya aja. Ditempel kepala pakai listrik 5 juta. Terapi ini 10 juta, habis Bang. Karena logikaku, orang pintar bisa bantu aku. Tapi akhirnya aku bilang, Yesus, kasih aku hikmat untuk pengobatan yang benar. Tuhan bilang, serius? Iya serius Tuhan. Oke, saya keluar, didorong Mega, janjian ke dokter ini. Sampai lift, baik-baik saja, dipencet, talinya putus. Wush! Yesus, deng. Mau nyoba? Deng. Tensiku langsung 220. Mataku kolap, tinggal putih aja. Mega takut, kembali lagi, masuk kamar, sembayang. 10 menit, 20 menit, kembali normal, tensinya normal. Telepon dokternya, dok masih bisa? Enggak bisa, telat. Tuhan bilang, coba dong. Tapi jelek rumah sakitnya, coba. Kamu lupa ya, dari yang terkecil Bethlehem akan keluar juru selamat. Saya nyoba ke sana, dokternya agamanya lain, enggak keren, dokter penjaga, perempuan belum punya pengalaman. Tapi Tuhan bilang, coba dong. Karena aku bisa bikin pinter 1 jam buat kamu. Diobati dia. Yang satu obatnya 26 juta per minggu. Yang ini 300.000 sebulan. Dan saya sembuh. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Tuhan bisa pakai yang kecil. Tuhan bisa pakai yang remeh. Gembala yang gak pinter dipilih daripada Farisi yang hebat. Kau jangan lihat bentuk orangnya. Jangan lihat covernya. Lihat kemana
Tuhan suruh. Karena itu saudara, logika ini yang membuat dia gak mungkin. Bethlehem kota kecil, pasti di Yerusalem. Mau cari istana negara di Jakarta atau di Jember. Nah, ini dia mulai kena. Mau cari minyak urapan di Singapura, Jakarta, atau Cirebon. Sekarang Anda sudah tahu. Bayangkan Ibu Nani ini, memilih kota ini. Tuntunan Tuhan, saudara. You butuh tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana kabarnya akhirnya? Next. Nih, tak tunjuin, biar kamu ngerti maksudnya. Di Surabaya, saya tinggal di puncak Dharma Husada. Lalu saya mau ke Tunjungan Plaza. Saya bingung pasang Waze, Google Map. Dia mulai gini, keluar ke kiri. Yes, aku ikut. Ke kanan, saya bilang, tidak mau. Saya lawan ke kiri aja. Ke kanan, cerewet kamu, terus. Dia masih baik loh, putar balik. Aku bilang, enggak mau. Mau apa kamu? Tak terus ke sana. Terus, masih sabar. Sudah kesana jauh, putar balik. Saya bilang, enggak mau. Kamu tahu, saya keluar Pantai Kenjeran, saudara. Padahal mau ke mall. Dari situ kesasar, saya pasang lagi. Dia nggak marah loh, lanjutkan. Ke kanan. Oh, tepuk tangan buat Yesus. Kamu boleh salah jalan. Tuhan nggak masalah dengan salah jalanmu. Tapi engkau mau pulang. Yang mengerti katakan amin. Si Mega istriku bilang, tak berani ngomong tapi dia marah gitu. Mapnya nggak marah loh, silakan, teruskan. Kalau orang lain nggak mau terima kamu, Yesus mau terima kamu. Next. Dan lihatlah, mulai kembali nih, bintang yang mereka lihat di timur itu mendului mereka hingga berhenti di tempat di mana itu berada. Jadi bintangnya nggak hilang, bintangnya nunggu. Waktu dia salah jalan, Herodes, bintangnya di situ. Setelah dia keluar, kamu, Yesus, pokoknya itu ikut akhirnya ketemu Yesus. Jadi salah nggak masalah, asal mau diperbaiki oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, terkadang kamu harus tahu bahwa melihat tanda bukan berarti kamu tahu detailnya. Tanya Tuhanmu kalau kamu ragu, jangan andalkan logikamu. Katakan sebelummu, jangan andalkan logikamu. Saya minta tim puji-pujian, ada diberkati Tuhan. Jadi hari ini kita belajar. Natal simbol sesuatu yang akan menjadi berkat. Oke, tim pujian mana? Tahu lagu ini ya? Ku yakin kau ada di sini. Saudara, dulu pelacur itu, Tuhan ngomong ini, dosamu diampuni. Itu beda sama kita diampuni. Kalau misalnya Febi, kamu bayari saya makan. Pak Yu ditinggal aja, nanti saya akan bayar. Nah seperti itu, pelacur itu. Dosamu diampuni, sabar 3 hari lagi aku akan mati buat kamu. Kalau kita enggak, dia sudah terlanjur mati. Kalau Anda beda, Febi sama saya naik mobil, saya di tengah jalan ngomong, Febi sudah dibayar enggak? Ya sudah lah Pak, ya sudah di jalan kok. Itu hidupmu hari ini 2025. Dia bukan akan mau lahir,
Dia sudah lahir bagimu. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Jadi dia hari ini datang ke tempat ini. Kita akan nyanyikan lagu ini, ada terobosan dalam hidup. Yang mau saudara doakan, taruh tanganmu di dadamu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan Korea takasih kata terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Biarkan lagu aja, musik aja menyanyikan. Terima kasih Tuhan. Aku yakin Engkau sudah ada di tempat ini. Kemenangan akan kami alami. Kami akan melewati tahun ini dengan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Penyertaan-Mu sempurna. Kalau Engkau sudah memulai, Engkau sudah memanggil kami sejauh ini, kami tahu tidak untuk dipermalukan. Angkat tanganmu, terimalah segala yang terbaik dari Bapa di surga. Kekuatan, kemampuan, kemenangan demi kemenangan, kesembuhan yang sempurna. Lutut-lutut yang sakit disembuhkan Tuhan. Jantung yang sakit dibikin baru. Tulang-tulang disembuhkan Tuhan. Miom, kanker, tumor dicabuti oleh Tuhan. Diabetes dipulihkan Tuhan. Bahkan ekonomi yang buruk diperkuat Tuhan. Tuhan bilang, ada yang akan punya rumah. Tuhan bilang, tidak selamanya kau tidak punya rumah. Kau akan punya di rumah di bumi, punya rumah di surga. Tuhan juga bilang ada seorang muda, laki yang bekerjanya enggak stabil. Tuhan enggak stabilkan. Aku percaya Roh Kudus berkati hubungan pernikahan suami istri anak menantu. Yang belum punya jodoh dapat jodoh. Aku percaya Roh Kudus, percaya mujizat. Terima dalam nama Yesus. Semua menyembah Tuhan. Awal-awal yang kuat, lebih kuat. Oh, semua menyembah. Menyembah. Haleluya. Katakan amin. Amin saudara.
ini adalah pesan Natal di awal tahun ini. Amin. Saudara, kita akan ada beberapa pengumuman untuk acara yang acaranya akan terjadi rangkaian acara ya nanti ya sampai bulan Januari. Jadi saya akan umumkan, saya welcome untuk hari ini memang campur ya yang datang, ada yang di atas 50, ada yang di bawah 50. Nah tapi biasanya ini persekutuan kita tiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga itu kita namanya adalah persekutuan dewasa muda Life Tree. Nah Life Tree ini kita adalah penutupan di tahun ini dan nanti Life Tree yang berikutnya itu kita ketemunya tahun depan. Saya harap yang di sini yang di bawah 50 coba angkat tangan. Nah, kan banyak juga kan yang belum datang Live Tree. Nah, kita mengundang semua ya. Sebenarnya rahasia ya Saudara ya. Live Tree itu sebenarnya enggak cuma 50 ke bawah, banyak yang udah 50 ke atas tapi masih betah di kita. Jadi boleh gabung ya. Kita akan ibadah lagi mulai Rabu ketiga bulan Januari ya, yaitu tanggal 14 Januari. Kita akan mulai ibadahnya kita di bawah di upper room ya. Buat saudara-saudara semua welcome ya untuk datang bergabung bersama kita di Dewasa Muda Life Tree. Kita akan ibadah mulai Rabu 14 Januari. Nanti ada teman kita yang namanya Ibu Meli yang cantik ini. Nanti dia akan duduk di sana dan juga Pak Yohanes akan duduk di sana untuk dia akan menandatangani buku-buku yang saudara yang mau ambil bagian untuk baca buku kesehatan bagus banget saudara ya. Mungkin saudara ada yang ikut seminar tadi pagi tapi banyak yang lupa, boleh beli bukunya ya. Karena pengajaran-pengajaran beliau tuh semakin dipelajarin dan dilakukan itu banyak manfaatnya buat kita. Jadi Pak Yo akan duduk di sana. Di sebelahnya nanti Meli harap duduk di sana juga untuk nulis nomor saudara. Kalau saudara mau tergabung dalam Live Tree dan diingatkan jadwal-jadwal kita, nanti kita invite saudara di WhatsApp group ya. Jadi buat saudara yang saya maulah ikut grupnya Live Tree untuk tahu jadwal, nanti di reminder lagi kapan kita akan pertemuan berikutnya, hamba Tuhannya siapa. Nah itu boleh daftar nanti ke Meli di meja pendaftaran sertakan nomor telepon ya. Oke, terus pertemuan berikutnya itu gini, kita tanggal 9 itu akan ada Natal umum di tempat ini dan sekaligus ibadah akhir tahun penutupan untuk yang persekutuan umum ya. Nah itu saudara orang luar kota banyak datang. Jadi saudara walaupun di sini tulisannya jam 4 harap datang sebelumnya. Nanti kalau enggak saudara dapat tempat duduknya di pojok gitu ya, nggak kelihatan ya. Tuhan akan banyak bekerja luar biasa nanti di tanggal 9 Desember semuanya boleh datang. Lalu pengumuman berikutnya setelah tutup tahun kita tetap ada acara di tempat ini tapi ini adalah acara dari JDS yaitu jaringan doa sekota ya dan kerjasama juga dengan PGPI ya. Ya, PGPI itu Persatuan Gereja-Gereja Se-Cirebon. Jadi saudara itu dari gereja manapun, dari denominasi apapun, hari ini kita akan bareng-bareng 11 Desember ini di tempat ini kita ngerayain Natal bareng. Itu bakalan seru ya. Pokoknya nggak pandang dari gereja mana, dari latar belakang denominasi apa, kita kumpul bareng-bareng di sini. 11 Desember nanti Ibu Nani yang akan menyampaikan firman ya. Nanti tariannya, choirnya semuanya itu gabungan gereja-gereja. Pemain musiknya juga nanti gabungan. Indah banget karena saat unity itu nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan disukakan ya saudara. Oke, jadi pengumumannya sekian. Ibadah awal tahun akan ada di tanggal 13 Januari. Lalu kita mulai live tree lagi di tanggal 14 Januari. Kita akan minta Ibu Nani gembala kita untuk mendoakan persekutuan Live Tree ini supaya kita di tahun yang akan datang Tuhan akan pimpin kita lebih lagi untuk menjangkau akan dewasa muda dan saudara jangan lupa 14 Januari kita ketemu lagi.
Mari kita berdoa. Bapak, sebagaimana firman-Mu mengatakan, Engkau sudah memulai perkara yang baik. Engkau akan menyelesaikan sampai kedatangan-Mu untuk kedua kali. Engkau sudah membentuk akan persekutuan Life Tree ini Tuhan untuk dewasa muda. Kami minta kepadamu, Engkau tidak akan pernah berhenti di dalam segala rencana-Mu atas Life Tree ini. Kami berdoa untuk kepengurusannya Tuhan, berikan hati yang mengasihi-Mu. Berikan roh pengorbanan yang sungguh-sungguh untuk mengerti bahwa di depan itu tuaian sudah mulai menguning. Kami berdoa buat kepengurusan ini ya Tuhan. Kami tahu setiap orang mempunyai waktu yang sama, tapi kami mempunyai kesibukan yang berbeda. Kami berdoa untuk kepengurusan ini Tuhan. Buat mereka mengerti untuk memprioritaskan Engkau Tuhan, 60-40 Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini, biarlah kepengurusan ini boleh mempersembahkan sebagai korban yang hidup, 60-40. Supaya nama-Mu dipermuliakan tahun depan Tuhan. Tuaian sudah mulai menguning, buat mata mereka melihat bahwa mereka harus jadi saksi untuk setiap daerah, tempat, ruangan, pergaulan, maupun lingkungan manapun di mana mereka ditempatkan. Kami datang di hadapan-Mu, Kau memberkati akan kepengurusan ini. Biar mereka mengerti dan sadar bahwa kedatangan-Mu sudah amat sangat singkat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota Life Tree Tuhan. Buat mereka mengejar akan yang ilahi. Inilah yang menjadi kerinduan kami untuk mendoakan akan Life Tree ini Tuhan. Di tempat ini biar terus berkembang menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih untuk semuanya. Kau memberkati Tuhan akan setiap anak-anak-Mu yang datang pada malam hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tahu itu baru koma Tuhan, belum titik. Kami percaya Engkau masih menyambung sampai semua rencana-Mu adalah rencana yang terbaik buat kami. Sebagaimana orang Majus ketemu Engkau Tuhan, ujungnya ketemu Engkau. Kami percaya ujungnya kami akan mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Anugerah berkat yang luar biasa sudah Kau sediakan buat kami. Kami terima semuanya ini Tuhan. Semua yang terbaik yang sudah Kau sediakan, yang dari surga Kau turunkan untuk kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti